وبركاته. الحمد لله الذي لا تحصى مواهب ولا تنفذ عجائب ولا تحصر بالزمان دون الزمان. نحمده على جميع نعمه ونسأله مزيدا من فضله وكرامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل على سيدنا محمد عباد رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd, al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, Al-Habib Hai Habib Ahmad bin Taha Al-Habsyi beserta rombongan grup Al-Habsyinya, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa menyenangkan hati kita dengan membimbing kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hiburan-hiburan ahlu surga yaitu hiburan-hiburan yang mendekatkan dia kepada surga. Adapun hiburan-hiburan ahlu neraka ialah hiburan-hiburan yang mendekatkan dia kepada neraka. Nah, dan orang yang membawa kita kepada hiburan surga, maka orang tersebut adalah orang yang paling mulia di atas segala sesuatu yang mulia di mata manusia. Di mata manusia. Yang kita hormati para tuan-tuan guru, wabil khusus Sahibul Bait dan Habib Arifin beserta keluarga serta istri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat beliau. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit beliau, sembuhkan penyakit istri beliau, dan menjadikan keluarga beliau senantiasa menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebanggaan bagi saya di malam hari ini dapat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang indah, di satu tempat yang mulia, yang kita ketahui para ulama mengatakan bahwa tempat ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam satu hadisnya mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melalui farta'u ini kata kalimat farta'u itu bukan hanya mampir. Ya. "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u" bukan cuma mampir. Kalau kamu melewat taman surga, jangan cuma mampir katanya Rasulullah, tapi tabur benih, tanam di situ. Apa yang kamu mau tanam? Farta'u itu artinya kamu mampir, kamu tanam. Itu maknanya farta'u. Dalam kitab hadis yang lainnya mengatakan farta'u, kamu mampir bergembiralah. Kamu mampir bergembiralah. Namun di dalam Fathul Qadir dikatakan, dan di dalam kitab Sarah Sahih Muslim dikatakan bahwa farta'u bermakna kamu hadir ke tempat itu, tanam. Ini ladangnya kalian ini. Ini kebunnya kita. Mau tanam apa di sini? Mau tanam pisang, mau tanam rambutan, mau tanam durian, mau tanam semangka, mau tanam lai, mau tanam apa? Buah yang mahal sekalian. Buah apa? Buah anggur, buah naga, buah durian. Tanam amalan yang mahal, tanam amalan yang berharga, tanam amalan yang memiliki harga di mata Allah Subhanahu wa taala. Farta'u, mampir tanamilah. Orang yang bodoh, orang yang punya tanah luas tapi dibiarkan tanahnya tumbuh hilalang yang banyak. Dia tidak tanam kelapa di situ, dia tidak tanam macam-macam yang bermanfaat di situ, dia tidak tanam cabai padahal dia butuh dengan cabai, dia tidak tanam tomat padahal dia butuh dengan tomat, dia tidak tanam bawang padahal dia butuh dengan tanam. Ya enggak Bu? Ibu ladang, bapaknya benih. Kalau bapaknya nggak nanam, nggak punya anak. Ya enggak? Di sini pun kalian ini kita ini disuruh nanam.
Makanya katanya Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman surga ada taman dia tanam bunga yang bagus, tanam bunga yang indah, yang kalau dia itu berkembang baunya harum, enak dicium. Jangan tanam bunga kentut. Ya, ini tanam bunga kentut. Orang males mau pegang aja sudah males. Tahu bau bunga kentut? Bu, bunga kentut tahu nggak? Tahu. Jangan tanam bunga kentut di sini. Nah, tanam bunga kentut maksudnya apa? Orang baca maulid dia ngorok. Ya. Orang baca maulid pikirannya kemana-mana. Nah, ini sama seperti kalau dia punya kebun yang dia tanam semuanya bunga kentut, tidak ada hasil. Tapi insya Allah masih dapat manfaat lah, masih indah dipandang walaupun tidak bisa diambil ya. Yang penting ada bunga daripada nggak ada bunga sama sekali. Maka para sahabat bertanya, "Mariyatul jannah ya Rasulullah, apa namanya surga di dunia? Kan kita belum meninggal ya Rasulullah, masih di dunia. Tidak mungkin kita melalui taman surga, tidak mungkin kita melewati taman surga, kan kita di dunia ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Riyadul jannah khilaqatul zikir." Dalam riwayat yang lain mengatakan khilaqatul alim. Khilaqa. Apa khilaqa? Kelompok orang yang berzikir itu namanya taman-taman surga. Alhamdulillah beruntung diri ini di malam ini dikumpulkan sama orang-orang yang insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, satu nikmat kita harus bangga. Ya Allah, ini bangga nikmat besar. Nikmat besar apa nikmat besar? Saya dikumpulkan dengan orang-orang ahli surga. Nikmat besar, antum semua ini insya Allah jadi ahli surga. Kenapa? Rasulullah yang berjanji, Rasulullah yang bersabda dengan lisannya yang mana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berucap dengan hawa nafsu, tidak berkata dengan emosinya, berkata senantiasa selalu dengan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu hari, sebelum saya bacakan hadis yang ingin saya bacakan, satu hari Rasulullah berbicara ada ribut sama Siti Aisyah, sama istrinya, ribut berantem. Maklum kalau rumah tangga biasanya berantem itu biasa. Ya. Ada cekcok. Ketika cekcok, maka Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, kalau begitu kita harus cari orang penengah untuk menengahi permasalahan kita. Kira-kira kamu, kalau saya suruh pilih siapa sih yang kamu pilih untuk menengahi permasalahan kita ini?" Ini adatnya Rasulullah. Jadi kalau sampai yang berantem sama suami istri, jangan cari orang yang yang bisa hancurin lagi. Ini kadang-kadang curhatnya sama orang yang tidak punya ilmu. Bu, jangan curhat sama orang yang tidak punya ilmu. Akhirnya cerai, akhirnya pisah, akhirnya macam-macam deh. Lihat Rasulullah tanya istrinya, Aisyah, kalau saya suruh pilih, kamu suruh cari orang yang penengah siapa? Aisyah dalam hatinya berkata, kalau gitu ya saya cari bapak saya biar bela saya. Langsung ngomong, ya Rasulullah, bagaimana kalau ayah saya, Sayyidina Abu Bakar? Ingat, orang tua menjadi penengah, bukan menjadi api dalam rumah tangga anaknya. Ini kadang-kadang orang tua yang ngasut, "Nak, kamu dikasih belanja nggak sama suamimu?" "Enggak, Mak." "Apa suami macam itu tuh? Suami bungul itu." "Sudah, kita cerai." Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar dipanggil sama Rasulullah, datang. Ditanya sama Rasulullah, "Hai Aisyah, ini Sayyidina Abu Bakar sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang duluan mau memulai pembicaraan? Siapa yang duluan mau memulai pembicaraan? Engkau atau saya?" "Engkau atau saya?" Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, "Engkau dulu ya Rasulullah. Tapi ingat Rasulullah, jangan berdusta." Mendengar perkataan yang keluar dari mulutnya Sayyidina Aisyah yang dilontarkan kepada Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, ingat, tapi jangan berdosa." Sayyidina Abu Bakar langsung naik pitam, mau ditempelin itu Sayyidina Aisyah. Lalu mengatakan, "Kapan manusia ini berbicara dusta? Kapan?" Rasulullah tidak pernah berbicara dusta. Shadiqul masduq, orang yang benar dan dapat dipercaya.
Shadiqul Masduq. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa hadisnya Rasulullah? Barang siapa yang ringankan langkah kakinya, Bu, ringankan langkah kaki sampean. Pak, ringankan langkah kaki sampean. Menuju ke apa? Bukan ke pasar malam. Ini kalau pasar malam, Masya Allah, kalau mudahan sedikit. Kalau hapsian, aduh secuil. Kalau pengajian Jumatan, ya Allah. Tapi kalau pasar malam nggak pakai diumumkan, datang bisa-bisa ngantri. Kalau seandainya ada losmen di dekat pasar malam, insya Allah nginep di losmen itu dah. Kenapa kau nginep di losmen? Biar nggak kemudian pasar malamnya takut tutup. Mau beli ini susah, mau beli itu susah. Weh, beli gampang, sampean punya motor, semuanya punya kendaraan. Nggak punya motor, angkot banyak, bisa beli di pasar pagi, bisa beli di Sigiri. Tinggalkan pasar malam. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang ringankan langkah kakinya, kemana? Menuju ke majelis ilmu. Menuju ke majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman, menuju ke suatu tempat yang di dalamnya diadakan pengajian-pengajian agama. Sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkah kakinya itu. Langkah kaki orang-orang yang mudah menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Alhamdulillah, kita mudahkan malam ini langkah kaki kita. Mungkin kita punya acara, mungkin kita punya janji, mungkin kita punya keperluan yang lain, mungkin kita dalam keadaan tidak sehat badan, mungkin kita dalam keadaan capek, mungkin kita dalam keadaan punya masalah, mungkin kita dalam keadaan sumpah, mungkin kita dalam keadaan pusing. Tapi karena untuk mendapatkan kemudahan menuju surga, kita tinggalkan itu semua, tidak kita pikirkan itu semua, dan kita ringankan langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu. Wa alhamdulillah, insya Allah langkah kaki yang mudah menuju ke majelis ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Kita duduk di majelis zikir. Tadi dikatakan taman majelis zikir, taman surga. Nabi Musa ala nabiyina wa alihi afdhalus salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, qad an'amta alayya katsiran. Ya Rabb, Engkau telah berikan kenikmatan kepada saya banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak mungkin kita bisa ngitungnya. Ya enggak? Orang itu bisa ngitung nikmat Allah, diumpamakan. Orang itu bisa ngitung nikmat Allah kalau bisa dia ngitung bulu yang ada di sekujur tubuhnya. Ngitung bulu yang ada di sekujur tubuhnya, dari dia pertama kali dilahirkan sampai sekarang dia tua. Bisa dihitung nggak bulu? Bulu ketek, bulu kumis, bulu jenggot, bulu mata, bulu alis, bulu telinga, bulu hidung, bulu pusar, bulu di bawah pusar. Dihitung semua, dihitung semuanya, baru bisa ngitung nikmat Allah. Bisa ngitung nikmat Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau hitung tuh nikmat Allah, sampai bongkok, sampai mati, dihidupkan lagi, diberi umur panjang 1000 tahun, ngitung nikmat Allah la tuhsuha, nggak bakal bisa. Nggak bakal mampu ngitung nikmat Allah. Nggak bakal mampu ngitung nikmat Allah. Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Allah, kau berikan kenikmatan yang banyak kepada saya, alayya kasiran.
qad an'amta 'alayya katsiran, engkau berikan kenikmatan yang banyak kepada saya. Dullani ala amalin an askuruka katsiran. Ingat apa? Nabi Musa bilang, beritahu saya amalan yang mana dengan amalan itu saya bisa bersyukur dengan banyak kepadamu. Saya bisa bersyukur dengan banyak kepadamu. Allah jawab apa? Allah jawab simple. Ya Musa, kalau kau mau menjadi orang yang bersyukur kepadaku, fazkuruni wala tansani. Ingat terus kepada aku, jangan kau lupakan aku. Fazkuruni wala tansani. Fa idza zakartani faqad sakartani. Kalau seandainya engkau mengingat aku, maka engkau telah bersyukur atas nikmatku. Faiza tansani fakat kafaran. Kalau engkau lupa kepada aku, maka engkau telah mengkufuri nikmat aku, wahai Musa. Dan alhamdulillah kita memberikan tanda kepada Allah bahwa di malam ini kita mengingat Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidan. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat itu kepada kita. Amin. Nikmat sehat ditambahkan, nikmat rezeki ditambahkan, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang-hutangnya dilunaskan, yang belum kawin mudah-mudahan diberi jodoh cepat kah? Yang sudah kawin mudah-mudahan. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. سريع الغوث